Pengumuman kelulusan di sekolah, semua dinyatakan lulus. Guru mengatakan bahwa baju harus disumbangkan untuk junior. Semuanya menyumbangkan baju. Seorang gadis bernama Ningsih dipanggil. Laki-laki itu menyatakan perasaannya. Suasana desa yang sangat hijau. Orang bermotor. Ningsih mengupload foto kelulusan. Orang bermotor terhalang sapi. Ia bingung dan menggaruk helmnya lalu membalik motornya. Di sekolah, ada geng PD, ada geng rumpi, di sampingnya ada Ningsih yang sibuk bermain HP, membaca komentar. Ningsih baru pulang dengan teman-temannya. Dihampiri orang bermotor tadi. Ia melepaskan motornya, memberi bunga, memberi helm, membuka scrap lalu merebut kembali bunga dan menyatakan perasaannya. Ningsih menolak. Teman-teman tertawa. Salah satu temannya merayu laki-laki itu lalu mendorongnya hingga tercebur. Sabto hanyut. Suasana malam di desa. Telepon berbunyi. Pemiliknya mengangkatnya. Ternyata yang menelpon ortu Sabto. Ia menginginkan Sabto dan Ningsih harus menikah. Sabto memohon ke bapaknya. Yang ditelepon tadi pamannya Ningsih. Mereka sekeluarga membicarakan pernikahan Ningsih. Tapi Ningsih belum mau menikah, ia mau kuliah S1 dan S2. Tante menyela bahwa Ningsih sudah S3, SD, SMP dan SMA. Paman dan tante bersikeras ingin Ningsih menikah. Bapak Ningsih bilang tidak. Paman bilang tunggu saja lamarannya Sabto. Semua orang heran. Paman mengiyakan, ya Sabto, anaknya Pak Kades. Ningsih ngambek. Paman dan Ningsih berdebat. Ningsih pergi ke kamarnya. Sementara paman dan tante mempengaruhi supaya keluarga mau menikahkan Ningsih dengan Sabto. Telepon paman berbunyi. Ia mengacc-kan rencana pernikahan. Ningsih memposting foto piala-pialanya. Tapi komentar malah berpikir seperti pamannya. Ningsih teleponan dengan Sri saat ibu datang. Ibu berkata kepada Ningsih bahwa ia mau Ningsih bahagia. Ningsih pun memeluk ibunya dan berkata walaupun tidak menjadi istri Sabto, Ningsih pasti bisa membuat bapak dan ibu senang. Ia tidak ingin membebani untuk kuliah, ia hanya ingin didoakan saja. Ibu setuju. Ningsih membuka HP. Keluarga Sabto datang. Orang-orang berkumpul di depan rumah Ningsih. Sabto sekeluarga mengira ia ditunggu untuk lamaran. Tapi orang-orang tidak tahu tentang itu dan malah menangis. Salah seorang memberi tahu kalau Ningsih sudah pindah ke Jakarta. Sabto syok, berlari mencari Ningsih. Orang tua dan teman mengantar Ningsih. Sabto kembali membawa kabur motor orang di bengkel. Orang itu ikut naik, memberi tahu kalau ini berbahaya, tapi Sabto tidak mau dengar. Gerobak menyeberang, Sabto jatuh ke sawah. Ternyata remnya blong. Sabto ke stasiun, tidak punya tiket, jadi petugas menyuruhnya membeli tiket dulu. Mengambil jalan lain, Sabto pun menerobos. Ia dikejar petugas. Ningsih sudah naik kereta. Sabto mengejar tapi kereta tak terkejar. Orang tua Ningsih pulang. Mereka bertemu paman di jalan. Mereka memberi tahu paman kalau Ningsih sudah ke Jakarta, lalu mereka pun pergi. Sabto bicara sendiri di kamarnya yang penuh foto Ningsih. Sementara Ningsih di kereta bermain HP. Meski banyak komentar negatif, tapi ada satu chat dari jejak langkah yang menyemangatinya. Ningsih pun tersenyum dan membalasnya. Seorang lelaki tersenyum, Ningsih memperhatikan sepatunya. Mirip dengan sepatu jejak langkah. Laki-laki itu pergi. Sebuah tampilan aplikasi bernama Hi Love. Lock up. Kereta sudah sampai. Seorang lelaki mengangkat tulisan Ningsih Yogyakarta. Mereka saling mengangguk. Melihat tulisan itu, Ningsih memperkenalkan diri. Laki-laki itu bilang, saya Barjo. Ia mengira Ningsih hanya memperkenalkan nama, jadi Ningsih menunjuk tulisan yang dibawa Barjo. Di mobil, Ningsih masih sempat berfoto-foto. Ketika sampai di rumah mewah, Gempol, satpam di sana memperkenalkan diri dan menawarkan membawa tas Ningsih. Ningsih tidak mau. Mereka pun ribut. Barjo menengahi, menyuruh Ningsih membiarkan tasnya dibawakan dan ia ikut Barjo. Ia pun memberikan semua tas besarnya. Ningsih disuruh menunggu di ruang tamu dulu. Ia melihat foto-foto di dinding. Tuan rumah berkata itu anaknya. Nyonya menanyai Ningsih tentang tempat tinggal dan tentang ia temannya Sri. Ningsih mengangguk. Tuan dan Nyonya rumah memperkenalkan diri. Pak Prawira dan Bu Andini. Ningsih juga memperkenalkan diri. Sri bekerja di tempat temannya Ibu Andini. Senior Marni datang, menyuruh Ningsih ikut untuk menjelaskan ruangan, yang terakhir ruangan Oma yang katanya galak. Pembagian tugas, Ningsih disuruh kerja semuanya. Ningsih bertanya, terus Mbak Marni tugasnya apa? Marni bilang mengawasi Ningsih karena ia senior. Orang tua Sabto heran dengan kelakuan Sabto. Bu Andini mengajak suaminya makan malam. Pak Prawira menanyakan tentang Oma, merasa makin lama makin menjauh dan hanya selalu berkata hidupnya nggak lama lagi. Saat makan, Bu Andini memanggil Marni dan Ningsih. Bertanya siapa yang masak ini? Marni menunjuk Ningsih. Ningsih pun disuruh maju dan mulai besok ia yang akan memasak.
Di dapur, Marni, Ningsih, Gempol dan Barjo makan. Ningsih lanjut chat dengan penyemangatnya. Bu Andini mengatakan selalu siapkan 3 set. Ningsih bertanya tentang Oma. Ningsih kelepasan bilang kata Marni Oma hidupnya sudah tidak lama lagi. Bu Andini langsung memanggil Marni yang sedang memasak, melarang Marni memasak. Bersih-bersih rumah, Ningsih memfoto rumah. Oma tidak jadi keluar. Ningsih foto-foto di depan rumah. Ia berfoto dengan Barjo dan Gempol. Juga dengan Pak Prawira dan Bu Andini. Oma nongkrong dengan teman-temannya. Ia merasa tidak diperdulikan anak dan menantunya. Dan mau diurus cucunya saja. Tiba-tiba temannya bilang Bambang masuk ICU lagi, sontak semua mengecek grup. Menyilang kalender lalu mengambil foto Ningsih dan menirunya. Marni menyuruh Ningsih membersihkan kamar Oma duluan karena Oma akan lama kembalinya. Ningsih melihat botol vitamin yang kelihatan belum pernah diminum. Tiba-tiba Oma datang. Ningsih menaruh kembali botol itu lalu bertanya, apakah Oma mau dibawakan saja makanannya ke kamar supaya tidak bolak-balik. Tapi Oma diam saja, jadi Ningsih permisi keluar. Pintu kamar ditutup dengan keras. Marni menertawai Ningsih. Ningsih menjelaskan tentang gula ke Bu Andini karena Pak Prawira minum obat diabetes, jadi harus dijaga asupan gulanya. Bilang bapak juga kalau makan nasi ndak kira-kira. Bapak itu pun mendengarnya, tapi ia tidak marah. Marni membuatkan kopi. Ningsih pamit ke belakang. Pak Prawira menyampaikan ke Marni kalau jangan banyak gula. Bu Andini tersenyum. Di chat, jejak langkah mengira nama Ningsih Bening. Ningsih pun menjelaskan nama ia sebenarnya. Tapi Doi mau memanggilnya Bening. Ningsih menanyakan nama asli Doi juga, tapi katanya anggap saja itu nama aslinya. Ibu galau karena Ningsih lama mengabari. Paman mengungkit lagi tentang Sabto. Mengatakan jika Ningsih menikah dengan Sabto, tugas sebagai orang tua itu beres. Tante menambahkan kalau Ningsih menikah dengan Sabto maka akan kaya, tanahnya di mana-mana. Paket untuk bapaknya Ningsih. Keluarga melihat isinya foto Ningsih. Mereka mengira Ningsih sudah kaya. Memesan truk untuk mendatangi Ningsih. Cewek-cewek mencari Satria aplikasi jodoh. Pak Prawira mengusir mereka, tapi Oma menyuruh buka pintu. Pak Prawira tetap mencegah pintu dibuka dan meminta HP yang ada bukti chatnya, ternyata itu ulah Oma. Ningsih mencoba mendekati Oma. Ia mengantarkan minuman jahe ke kamar Oma. Mereka pun mengobrol. Oma menyukai karakter Ningsih. Ningsih memberikan jahe tadi. Oma pun menyuruhnya duduk. Ningsih menawarkan untuk memijit Oma. Oma cerita tentang cucunya, Satria bagus yang selalu menemaninya tapi sekarang kuliah di Amrik jadi ia kesepian. Nanti malam Oma mau kumpul dengan teman-temannya, ia mengajak Ningsih ikut. Ternyata yang menyarankan aplikasi jodoh mengheboh siang tadi temannya Oma. HP Ningsih bunyi. Oma mengira itu dari pacar. Ningsih bilang bukan pacar, tapi dia orang yang memberitahu tentang Sayap. Oma menyuruh anaknya membawa pulang cucunya karena sudah punya calon, yaitu Ningsih. Tapi Bu Andini tidak setuju, ia tidak mau anaknya dijodoh-jodohkan. Tuan dan Nyonya rumah pergi, berpesan jangan sembarang memasukkan orang ke rumah. Di desa, Paman menyuruh Sabto membatalkan rencana pernikahan. Sabto membawa foto Ningsih lalu pulang. Di mobil, Pak Prawira, Bu Andini dan anaknya membicarakan tentang Oma. Keluarga Ningsih datang satu kampung. Salah satu keluarga nyangkut di atas pagar. Melihat itu, Ningsih pingsan. Barjo dikira Pak Kades. Ningsih memberitahu kalau orang tuanya datang berkunjung lalu pingsan lagi. Kolam renang ramai. Paman pamer ditelepon kalau ia ke rumah keponakannya yang besar sekali. Marni heran melihat keadaan rumah. Oma menyuruh Marni membuatkan makan malam untuk tamu. Mereka pun berpesta. Melihat rumah ramai Oma senang, tapi Ningsih merasa tidak enak hati. Ia mau menyampaikan kebenarannya ke keluarganya tapi Oma melarangnya. Ibunya Ningsih membuatkan minuman untuk mereka. Oma sangat senang, minum teh jahe, dikelilingi teman-teman. Ningsih bertanya, di mana ayah dan ibunya? Dijawab di lantai atas. Ningsih kaget karena itu ruangan tuan dan nyonya rumah. Pak Prawira dan istrinya menanyakan kondisi rumah ke Barjo, tapi Barjo diam saja. Ningsih membangunkan keluarganya yang di lantai atas. Saat turun tangga, tuan dan nyonya rumah sudah ada. Ia menanyakan apa yang dilakukan Ningsih ke rumahnya. Bu Andini menanyakan itu bapaknya Ningsih. Bapak Ningsih bertanya balik ke nyonya rumah, kamu siapa? Marni menyuruh Ningsih bicara ke keluarganya. Ningsih speechless. Marni pun memperjelas kalau Ningsih di sini hanya pembantu. Bapak Ningsih minta maaf. Ningsih dipecat. Oma membela Ningsih, tapi Ningsih menerimanya karena merasa itu salahnya. Keluarga pulang naik truk. Bapak merasa malu. Paman mengabari keluarga Sabto bahwa Ningsih pulang. Ningsih curhat ke jejak langkah. Dan mengirim foto bersama majikannya. Rombongan sudah sampai desa. Paman menjodohkan Ningsih dengan Sabto lagi. Pemilik rumah tidak suka masakan Marni.
Ningsih menangis di rumahnya, berkata ke ibunya kalau ia mengirim foto bukan buat pamer tapi hanya karena ia senang mendapat pekerjaan di sana. Paman mengatai Ningsih bikin malu. Bapak membela dengan bilang walaupun ia dan istrinya tidak sekolah, tapi ia tahu kalau yang bilang Ningsih jadi orang kaya dan memanggil truk ke sana itu adalah paman Ningsih yang bermaksud minta uang ke Ningsih agar bisa mencalonkan diri jadi kades. Bapak dan ibu Ningsih geram dengan kelakuan paman dan tante. Ada cowok ganteng. Teman Ningsih memberitahu ada cowok ganteng di rumahnya. Ternyata itu Satria. Berkata ia ingin mengobati sayap Ningsih dan memanggil Ningsih dengan sebutan Bening. Ningsih memperhatikan sepatunya, menyadari laki-laki di depannya adalah doinya, jejak langkah. Satria memperkenalkan dirinya ke orang tua Ningsih. Plot twist ternyata Oma mau menjodohkan Ningsih dengan Satria karena ia melihat quotes di kamar Satria yang sama seperti kata-kata doi Ningsih. Ketika Ningsih mengirimkan foto dengan majikannya ke doi yang lagi di luar negeri. Doinya tidak mau Ningsih kehilangan impiannya karena sekarang ada dia. Ia ingin mengejar impian bersama ia pun langsung pulang. Omanya senang dan bercerita tentang Ningsih. Oma meminta Satria membawa kembali Ningsih. Bapak ingin menerima lamaran Sabto saja dan mengusir Satria. Ningsih tidak mau dengan Sabto tapi ia merasa tidak pantas untuk Satria. Satria membaca kembali chat lama. Ayah, ibu dan omanya datang. Rombongan Sabto berangkat. Paman dan tante mempengaruhi Bapak Ningsih, nanti tidak perlu kerja sawah orang lain lagi dan bisa beli motor baru. Ningsih sedih, tapi orang tuanya menyetujui acara jadi Ningsih harus menuruti. Paman membawakan acara, Sabto request dipercepat. Ningsih ilfil sama kelakuan Sabto. Paman berkata acara pemasangan cincin. Sabto minta langsung menikah saja. Sampai bawa penghulu. Bapak Ningsih ilfil juga dengan kelakuan Sabto. Satria dan Oma datang. Ningsih senang melihatnya. Oma bilang ke cucunya kalau itu Ningsih, calon binimu. Sabto bilang tidak bisa karena ia duluan. Satria bilang ia mau melamar sekarang juga. Sabto bertanya lawannya bawa cincin berapa karat? Satria tidak bawa cincin, tapi ia bawa sayap untuk Ningsih. Bapaknya Ningsih heran karena Satria baru kenal dengan anaknya. Ningsih bilang kalau ia sudah kenal lama dan ia juga sudah jatuh cinta dengannya. Ningsih bertanya ke orang tuanya kalau ia bolehkan bahagia. Orang tuanya membolehkan dengan semangat. Sabto menangis, paman kabur. Bapaknya Sabto mengancam menggunakan kekuasaannya lalu pergi dengan rombongannya. Orang tua Ningsih menerima lamaran Satria. Orang tua Satria juga senang. Berita lamaran tersebar di berbagai media. Seorang lelaki memperlihatkan ke kekasihnya bahwa ini perempuan yang ia lihat di kereta senyum-senyum ke ponselnya dan kelihatan sangat bahagia. Marni membandingkan nasib Ningsih dengan nasibnya. Satria akan keluar negeri menyelesaikan kuliahnya. Oma menyuruh Ningsih dan Satria pergi bersama. Mereka bahagia di mobil. Sementara Sabto makin gila.